Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita dan puja Allah yang mana oleh Allah kami kepada katanya nikmat iman dan Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama katanya alamatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang kagubah umat dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berhubung yang mantan dalam suasana peringatan Maulid Nabi di Aceh, maka izinkan kepada khatib sejenak untuk menyampaikan sedikit tentang beberapa akidah atau ikut Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah. Karena dalam bab akidah hang mumada mantam kain ikut nada Allah, na sifat Allah, menyo hana ta'adwi, hana ta'ikut terhadap beberapa akidah yang menyangkut dengan diri pribadi Rasulullah. Yang pertama, budaya orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah wajib dan ikut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup bagi semua nabi. La nabiyya ba'da ahli nabi setelah Nabi Muhammad. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 Allah Ta'ala telah berfirman, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa khatiman nabiyyin, dan ia adalah penutup bagi semuanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ana sayyidul mursalin, aku ini adalah pemimpin semua rasul, wa khatimun nabiyyin, dan penutup semua nabi. La nabiyya ba'da, tiada nabi setelah aku. Jadi orang yang mengaku dirinya nabi setelah Muhammad, maka orang yang hubungan di Rasulullah Dajjal, artinya nabi palsu atau pembohong besar. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pemimpin manusia. Di dalam hadis riwayat Abu Naim, Rasulullah bersabda, ana sayyidul mu'minin, aku adalah pemimpin bagi ulul mukmin. Oleh karena Nabi dipegang di sayyidul mursalin, sayyidul mursalin, sayyidul waladi Adam, sayyidul mu'minin, maka Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, Ibnu Abbas menuliskan selawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka menambah sayyidina di belakang Muhammad itu bukanlah pekerjaan bid'ah, tapi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, salah satunya yaitu Ibnu Abbas. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, ulama tabi'in bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana selawat yang afdal dalam salat? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, yaitu selawat yang afdal dalam salat ada kata-kata tambahan ala sayyidina, di atas pemimpin kami. Hadirin yang terhormat,
Menyoleh tanya dan selawat Nabi dalam sembahyang dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dicurahkan rahmat dan sejahtera untuk pemimpin kami Muhammad. Adapun Rasulullah ketika berselawat untuk dirinya di dalam salat, beliau tidak menambahkan Sayyidina, karena memang beliau Sayyidina. Karena beliau Sayyidina untuk kita, bukan Sayyidina untuk dirinya. Maka dalam kitab Mujahidin, Rasulullah berselawat dalam salat dengan ucapan Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, lebih sejahtera untuk. Nah, ini yang ada selawatnya kan, selawat Nabi dalam salat. Kemudian yang kedua, wajib ditanya dari zikir bahwa Nabi Muhammad diutus untuk ke semua umat manusia, tanpa memandang bangsa, memandang etnis atau suku, dan juga tanpa memandang ras atau warna kulit. Semua bernabi dengan Nabi Muhammad. Bagi mereka yang beriman menjadi umat ijabah bagi Rasulullah, termasuk bangsa jin, karena Allah mengangkat musyidah Rasul pun, musyidah Nabi pun dari bangsa jin, maka bangsa jin juga Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jin-jin yang Islam atau jin yang mukmin. Karena jin dari manusia, yang mukmin dan yang kafir, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Jin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utus akan engkau Muhammad, dan kami rahmat bagi sekalian alam. Sedukun sekalian alam mengikuti alam manusia dan juga termasuk alam jin. Umat manusia terdiri daripada syu'ubah wa kabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan punya ras yang berbeda, punya warna kulit yang berbeda. Apakah dia kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit kuning, semua adalah Nabi Muhammad. Kalau dia mendapat hidayah dari Allah menjadi umat ijabah. Kemudian yang ketiga, wajib diketahui bahwa agama yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad dan umatnya yaitu agama Islam. Agama samawi ada 4. Yang pertama agama Hanif, yang kedua agama Yahudi, yang ketiga agama Nasrani, dan yang keempat yaitu agama Islam. Ini agama samawi. Cuman yang agama Arabi, agama budaya itu banyak sekali. Di Indonesia mantap 12 macam agama. 6 macam sudah diresmikan oleh negara: Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Tambah lagi ada agama Pelbeku, ada agama Alotadolo, ada agama Kalingan, ada agama Wiwitan, ada agama Kejawen, dan lain-lain sebagainya. Baik, dan Indonesia kita nak dan macam-macam. Yang boleh maliran tentang nak betul. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah telah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Arafah 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah, aku telah menyempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai agama. Jadi agama yang dipilih ke Nabi dan ke umat Nabi, Islam. Kata-kata Islam berjauh dari Nandro Allah, yaitu dari nama Asmaul Husna Allah, yaitu As-Salam. Mantan surati Mujarrad, ketika dia surati Madid,
aslama yuslimu Islam, bahwa muslimun waraka muslim. Maka nan Allah juga hubung dengan agama umat. Maka setelah datangnya Islam, semua agama samawi di belakang dinyatakan mentok semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Inna dina indallahi Islam, hanya saja agama yang diterima oleh Allah yaitu agama Islam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wajib ditanya dan dikir bahwa kitab samawi yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi yaitu kitab Al-Quran yang berbahasa Arab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2, Allah telah memfirmankan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad Qur'anan Arabiyya, akan Quran yang berbahasa Arab. Kemudian yang kelima, wajib diketahui dan dikir bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak punya dosa, bersih dari dosa, maksud. Arti maksud dijaga oleh Allah Ta'ala Nabi katanya, hana berkubur bud harir, hana berkubur bud makruh, dan hana berkubur bud yang khilaf qaul. Macam yang hana Nabi sebut bud harir, bud makruh, dan bud khilaf qaul. Yang perbuatan Nabi berkisar. Ada kala yang berkubutnya adalah wajib, ada kala yang berkubutnya adalah sunat, ataupun yang berkubutnya adalah mubah. Adapun ayat yang menegaskan bahwa Nabi katanya maksum tidak berdosa, yaitu surat Al-Isyarah ayat 2, Allah telah berfirman, wa wada'na anka wizrak, kami hapuskan di atas daripada engkau hai Muhammad wizrak, akan dosamu. Dalam Muhammad ada dosa. Jadi dosa kawai pun akan mampu. Kemudian yang keenam, wajib ditengok dan dikir bahwa pada diri Nabi Muhammad tidak ada sifat ketuhanan. Muhammad walaupun kafir ke Nabi, kafir ke Rasul, namun sifat aradul basyariyah, sifat manusia anak ada. Dan hana pada diri Nabi sifat ketuhanan. Nabi katanya sifat manusia tetap masih ada makan, ada minum, ada sakit, nak kerja udai belanja, nak kahwin, nak rumah, nak anak, nak rumah tangga. Sifat manusianya tidak ada. Maka oleh karenanya katanya orang Islam tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Apa arti mengkultuskan? Mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang tidak ada pada diri Nabi. Terikut yang ada pada Nabi dia sifat ketuhanan. Yang menang makna mengkultuskan yaitu mensifatkan Nabi dengan sifat ketuhanan. Ini yang tidak boleh. Cuma Nabi katanya segala wafat. Kau wafat, kau pesan maklumat supaya jangan sekali-kali mengkultuskan beliau. Di dalam hadis riwayat Bukhari daripada Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, La tudruni, jangan kalian mengkultuskan aku, kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah mengkultuskan Isa putra Maryam dengan sebutan Tuhan Yesus. Wa innama ana abdu, hanya saja aku ini adalah hamba Allah. Fataqulu, maka katakan oleh kalian, Abdullah wa Rasuluh, aku ini adalah hamba Allah dan aku adalah Rasul Allah. Maka ada tuduhan dari orang-orang Wahabi yang anti membuat peringatan Maulid,
katanya membuat peringatan Maulid adalah suatu perbuatan untuk mengkultuskan Nabi Muhammad. Ini adalah pernyataan yang sangat salah, dillun sesat dan menyesatkan. Karena dalam hati ulun Islam Ahlussunnah wal Jamaah, waktu berpegang peringatan Maulid Nabi, tidak ada niat untuk mengkultuskan Nabi, tidak ada niat menempatkan Nabi pada sifat ketuhanan. Tapi peringatan Maulid itu dilakukan dengan niat untuk mengingat kembali sejarah kelahiran Nabi dan untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kelahiran Nabi. Sehingga kanduri Maulid ditamang dalam kanduri syukur nikmat. Karena di Aceh ada dua kauli, nak kauli pula bala dan nak kauli syukur nikmat. Kanduri Maulid, walimatul Maulidin Nabi termasuk dalam kanduri syukur nikmat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi menyamakan dengan peringatan hari Natal. Maka barang siapa yang mengatakan peringatan Maulid sama dengan peringatan hari Natal, itu penyerupaan yang tidak serupa. Dan orang yang menyerupakan itu adalah orang yang berpikir secara fikih, sangat dangkal dan berpikiran dengan kepala bocor. Tergantung kepada niat. Orang Kristen 25 Desember memperingati hari Natal, artinya peringatan hari lahirnya anak Tuhan. Karena dalam etiket awak Nasrani, etiket orang Kristen, Isa bin Maryam, karena Isa bin Maryam disebut dalam Quran, mereka menamakan dengan bahasa Yunani dengan nama Yesus Kristus, itu adalah anak Tuhan. Maka itulah Tuhan Yesus. Sedangkan tanya etiket Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Dengan betul ya Allah lam yalid, tidak beranak, sama dengan Allah juga tidak beristri. Kemudian walam yulad, dan Nabi Muhammad dan Allah tidak diperanakkan. Berarti Allah tidak punya ayah dan ibu. Yang surat Al-Ikhlas. Maka peringatan Maulid Nabi tidak sama dengan peringatan hari Natal. Yang membedakan adalah niat. Kita ada peringati hari Nabi untuk memperingati hari lahirnya hamba Allah dan Rasul Allah. Dan Muhammad dalam akidah ulama Ahlussunnah bukan anak Tuhan, tapi abduhu wa rasul. Kemudian yang terakhir, wajib ditanya bahwa kedua orang tua Nabi mukmin, ahlul jannah. Mengapa? Dua alasan. Pertama, mereka beragama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Karena Rasul yang diutus oleh Allah turun Makkah dan turun Madinah, tauhid Rasul, yaitu Nabi Ismail, pembawa agama Hanif. Maka nek Nabi menduk silsilah keturunan sambung Ismail. Begitu juga agama nek Nabi juga beragama Hanif, agama Ibrahim. Begitu juga lah ibu Nabi Aminah binti Wahab di Madinah. Semua mereka beragama Ibrahim, agama. Ketika Aminah menikah dengan Abdullah, bukan nikah dengan tata cara jahiliyah, tapi menikah dengan cara agama Hanif. Agama Hanif hakikatnya Islam. Maka dalam doa bidah mukallin Nabi Hanifam Muslimah. Agama Hanif itu hakikatnya Islam. Jadi alasan yang pertama, kedua orang tua Nabi itu mukmin karena keduanya beragama Hanif, agama Ibrahim. Yang kedua, keduanya ahlul jannah. Bahkan takkan ahlul jannah karena keduanya hidup dan wafat di zaman fatarah.
yaitu zaman putus Rasul. Setelah Ismail wafat, dikuburkan di bineh Ka'bah yang dijadikan Ismail batu nisan Ismail. Hanali Rasul yang dikirim oleh Allah di Mekah selain Nabi Muhammad. Begitu juga ahli Nabi Isa diangkat ke langit. Untuk boleh hijrah. Dan Nabi Isa bahwa riwayat di Rasul mulai duduk. Bahwa riwayat duduk diangkat ke langit umur 43 tahun. Berarti dulu dia hijrah, Isa diangkat ke langit kedua. Setelah pengangkatan Isa ke langit, tidak ada lagi Rasul. Makanya juga betul zaman Fatarah untuk Bani Israel dan untuk orang Makkah zaman Fatarah setelah tiada Ismail dan setelah tiada Nabi Isa. Maka orang Yahudi pada zaman Fatarah, wafir pada zaman Fatarah, yaitu pada zaman utuh Rasul, vakum Rasul, semua mereka ahlul jannah. Tahu yang pegahnya? Allah yang pegah dalam surat Al-Isra ayat 15. Ya Allah telah berfirman, wa ma kunna mu'azzibina, dan tiadalah kami mengazab mereka. So mereka ahli fatarah. Kata kepada Allah, wa ma kunna mu'azzibina, tiadalah kami mengazab mereka. Orang Yahudi pada fatarah, wafil pada fatarah, berarti mereka tidak masuk neraka. Sebab tempat azab di akhirat neraka. Maka Allah tidak diazab mereka, berarti mereka tidak masuk neraka. Mamnya hanya masuk neraka karena tempat dididik dua macam, berarti masuk surga. Maka sepakat untuk ulama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ibu Nabi dan ayah Nabi adalah ahlul jannah. Hatta nabasa Rasulullah, sehingga baru dalam mereka menghadapi mengikut agama Rasul. Hatta nabasa Rasulullah, sehingga kami bangkitkan kepada mereka seorang Rasul. Maka di Mekah lahirlah Nabi Muhammad. Setelah pengangkatan Muhammad jadi Rasul, ada yang tidak mau beriman, yang baru dia kasih mereka. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian oleh orang-orang Wahabi di Indonesia yang sangat gencar mengatakan ayah Nabi ashab neraka, ibu Nabi ashab neraka. Mereka berpegang kepada hadis riwayat Muslim yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anna rajulan, sesungguhnya si beragam sahabat diagam dijak Rasulullah. Ya semuanya, ya Rasulullah, alhamdulillah lun kalau kamu Islam, tapi ayah lun belum sempat di Islam kamu meninggal ya Rasulullah. Aina Abi, fakta ayah lun dina. Faqala dijawab si Nabi, inna abi wa abaka finna. Maka orang Wahabi menterjemah makna lafaz inna abi, sesungguhnya ayahku, wa abaka, dan ayahmu dalam neraka. Kendelawannya kita pegang ayah Nabi dalam surga, Nabi sendiri juga pegang ayah dalam neraka. Mampu betul ya pada, betul ya pada. Hadirin yang kawan, bila tak pegang ayah Nabi dalam neraka, bila tak pegang ayah Nabi kafir atau neraka, niat heboh kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah akidah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tua Nabi itu mukmin beragama Hanif dan ahlul jannah karena wafat pada zaman neraka. Kesalahan yang kedua, bila tak pegang ayah Nabi kafir dan isi neraka, berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, kesalahan yang kedua berarti tengok anak Adam Rasulullah. Tentang ayah Nabi datang kafir, mengkiyah yang datang kafir itu ilham dulu. Pulau yang Nabi datang kafir, anak Adam Rasulullah. Kesalahan yang kedua, menyalahi dengan kultur dan adat istiadat orang, dan juga menyalahi dengan grammar tata bahasa. Terkulturlah
Bila diriwayatkan yatim di masa kecil, dia dipelihara oleh abuanya dunia atau dipelihara oleh ada ayah yaga pamannya atau ayah cucunya. Yang keadaan dia atau keadaan ayah le anak tersebut dikun abi. Abi, maka Rasulullah dipelihara oleh Abi Talib di masa kecil setelah wafat Abu Talib. Maka Abu Talib di Nabi dikun Abi ayah dulu. Maka Nabi kepegahnya bukan yang pegah Abdullah atau mereka, tapi kepegah Abi ayah dulu Abu Talib, ayah Nabi dan ayahmu itu dalam. Halnya kata bahasa Arab apa itu? Urang Arab menyebutkan abinya itu mana dua, itu mana ayah kandung, itu mana ayah cut atau ayah wa. Tapi seandainya di Nabi nekun walidi, nya dia punya ayah. Ini Nabi ada ke walidi, tapi itu abi. Maka dalam syarah Muslim ke Nawawi yang maksud abi di sini yaitu Abi Talib, bukan Abdullah bin Abdul Muttalib. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah tentang beberapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyangkut dengan diri pribadi Rasulullah. Sebenarnya banyak sekali akidah-akidah yang berkaitan dengan diri pribadi Rasulullah. Berhubung waktu sangat singkat, maka hari ini aku 7 macam saga yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan itu yang katanya Punggung di Aceh memperingati lahir Nabi Muhammad, mendapat ridha dari Allah dan mendapat syafaat Nabi di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, narfa'u darajatin man nasya'. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin. Fadir Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la